Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan nge-review dan ngebahas ya penjelasan detail breakdown episode ke-6 dari series The Rings of Power from the Lord of the Rings Universe. Jadi setelah kita breakdown dan bahas 5 episode awal dari series ini, bagus banget ya teman-teman, menjanjikan banget episodenya. Per episodenya selalu menyajikan cerita dan plot alur yang jelas. Disclaimer di awal ya buat kalian semua bahwa breakdown ini akan mengandung spoiler juga. Dan bagi kalian yang belum nonton penjelasan breakdown aku setiap episode dari series ini dan penjelasan everything you should know lainnya, wajib banget nonton video-video aku yang ini. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Oke guys, kita langsung aja ya nge-breakdown episode ke-7. Let's check it out. Jadi untuk episode ke-7 dari The Rings of Power ini melanjutkan ya cerita di episode kemarin ketika Adar dan bangsa Orc itu mengumpulkan pasukan mereka untuk menyerang orang-orang di Sutherland, khususnya di Mordor yang sedang bersembunyi di benteng si elf ini atau menara elf ini ya teman-teman. Jadi si Adar di sini mengumpulkan para legion dan kelompok-kelompok orc-nya. Orc ini memanggil dia ayah ya, dan juga di sini terlihat kakek-kakek tua yang seorang manusia malah memihak orc di sini. Dan tentunya kelompok-kelompok manusia yang orang-orang desa itu yang malah berbelok mendukung Adar. Terlihat di sini Adar menabur sebuah bibit sebelum mereka memulai peperangan dan menyerang orang-orang. Ia ini menyemangati ya bangsa orc di sini, berkata melintasi gunung, lapangan, embun beku, ladang yang tandus hingga kaki mereka ini berdarah ya. Dari Eret Mitrin hingga The Apple Arnen, mereka ini sudah siap untuk menyerang. Sehaus itukah ya si Adar dan para orc ini untuk menyerang bangsa manusia? Bisa diperhatikan ya bahwa armor atau kostumnya si Adar ini atau Dark Elf ini mirip banget ya dengan armor kostumnya High King Gil-galad, karena memang si Adar ini merupakan elf yang lumayan kuat pada saat itu sebelum dia terpengaruh menjadi Dark Elf. Akhirnya segera ya Adar dan pasukan manusia serta pasukan orc yang memihak kepadanya berjalan dan menyerang menara tempat persembunyian para penduduk ini di menara elf. Sesampai di sini menaranya itu seperti kosong ya. Mereka pun mencari orang-orang ke setiap sudut dan ternyata di sini elf Arondir sedang mempersiapkan dan bersembunyi untuk menyerang mereka. Adar pun di sini melihat ya lambang dari mukanya Sauron serta pedangnya itu sendiri yang kita lihat dipakai Theo. Namun si kakek tua ini masih bertanya ya kepada si Adar kemana Sauron. Jadi sudah dipastikan ya bahwa Adar ini bukan Sauron sama sekali. Dia ini hanyalah pelayan Sauron, the first Dark Elf. Belum sempat si Adar ini menjawab pertanyaan tentang kemana si Sauron itu, ternyata ini merupakan jebakan dan rencana Arondir serta penduduk lainnya untuk menyerang para orc ini. Segera Arondir menjatuhkan tungku pembakaran yang besar banget dari atas menara itu agar bisa jatuh langsung mengenai para orc ini, dan semua penduduk juga sudah dievakuasi ke bagian bawah wilayah menara. Dan ternyata rencana Arondir serta sabotase untuk menyerang orc ini pun berhasil ya. Pintu pun dikunci dan ditutup. Mereka pun terkena dari serangan tungku api itu dan juga reruntuhan dari menara yang sudah hancur. Adar pun langsung menyelamatkan kakek tua itu dan menyuruh anak-anaknya atau para orc itu untuk menyelamatkan diri. Penduduk desa yang melihat hal tersebut dari kejauhan, rencana mereka berhasil, sorak-sorai gembira ya. Dan Bronwyn memimpin mereka untuk membuat dan melanjutkan rencana mereka di desa ini. Ternyata setelah berhasil sekali, mereka mau menyerang lagi si orc ini. Aku di sini bingung ya, sudah tahu mereka dapat kesempatan untuk bisa kabur dan menjauh, mereka malah tetap di desa ini dan membuat rencana konyol. Apalagi si Bronwyn ini kok bisa-bisanya ya dia jadi commander kayak gini. Dan ini tuh agak plot hole banget ya kalau menurut aku ya. Seharusnya ada karakter kuat lainnya ya yang bisa nge-leader atau nge-lead para penduduk di sini. Scene pun melanjutkan ya perjalanan para prajurit dan 3 kapal Numenor, serta di dalamnya ada Galadriel dan Ratu Tarmiriel serta Elendil dan Isildur serta kawan-kawan mereka menuju ke Middle Earth ya untuk membantu memberantas para orc ini. Akhirnya di atas kapal saat sunrise bertemulah ya Isildur dan juga Galadriel di sini. Terlihat sekali Galadriel di sini melihat potensi besar dalam diri Isildur walaupun dia hanyalah penjaga kuda-kuda di ekspedisi ini. Isildur berkata dia ingin mempertualang di dunia Middle Earth karena menurutnya Numenor atau tempat bangsanya Numenor itu sendiri bukanlah Numenor yang dia tahu. Arti dari kalimat Isildur ini memperjelas banget ya kalau memang nenek moyang Isildur emang bukan berasal dari Numenor melainkan dari Middle Earth. Galadriel pun akhirnya sadar bahwa wajah dia mirip dengan Elendil. Namun Isildur berkata mukanya itu lebih mirip ibunya. Ketika Elendil datang, Galadriel pun bertanya apa yang terjadi dengan ibu dari Isildur, dan ternyata ibunya itu tenggelam ya. Dan ini sangat mirip banget ya
ya dengan nasibnya nanti Isildur di masa depan atau di The Lord of the Rings, dia akan mati tenggelam setelah terkena panah orc. Ratu Miriel dan Elendil pun segera ya untuk bersiap-siap berlayar penuh seharian menuju ke wilayah penduduk yang diserang oleh Adar itu, di mana ada Bronwyn dan Arondir. Kembali ke desa setelah mereka ini menang dalam penyerangan di malam hari itu, Arondir mencoba menghancurkan pedang dari Sauron ini ya, namun tidak bisa, bahkan palu pun patah. Di sini pada akhirnya Arondir pun menyembunyikan si pedang itu dan mempersiapkan semua yang mereka butuhkan untuk rencana berikutnya penyerangan ke orc. Bersama dengan Arondir, si Bronwyn ini mengucapkan pidato penyemangat gitu ya untuk para penduduk desa ini mengangkat senjatanya dan melawan para orc itu. Padahal mereka nggak tahu ya siapa yang harus mereka hadapi, yaitulah bangsa orc. Kemungkinan menang itu sangat kecil sekali ya jika bukan seorang prajurit yang terlatih. Jadi mereka semua ini hanyalah dituntun menuju kematian mereka. Aku nggak tahu kualifikasi seperti apa ya yang memungkinkan si Bronwyn ini untuk bisa menjadi karakter seperti ini gitu ya. Kayak random aja gitu dipilih untuk tiba-tiba menjadi kesatria dalam semalam. Ya mungkin ini adalah the power of emak-emak juga ya guys. Jadi kalau menurut aku karakter Bronwyn ini adalah karakter yang nggak jelas dan random banget. Tapi kalau Arondir jelas ya dia ini elf. Memang sih kita tidak boleh kehilangan harapan untuk menghancurkan dan melawan bangsa orc yang menyerang desa mereka. Tapi kan harus realistis juga ya. Dan logikanya jalan juga gitu loh. Lebih baik mereka kabur, dimana pada saat siang hari itu kan panjang waktunya sehingga mereka bisa selamat dari kejaran bangsa orc yang nggak bisa berjalan di siang hari. Tapi ya mau gimana lagi, mereka memilih mengangkat senjata dan melawan orc ini. Ya udah deh, terima resikonya. Kemudian next scene itu menceritakan ya dialog antara si Bronwyn dan Arondir ini yang memang seorang love interest atau memiliki hubungan gitu ya. Dan menurut aku ini tuh kayak kering moment banget, dipaksakan banget ya untuk ada scene-scene percintaan antara elf dan juga manusia ini ya. Nggak tahu ya guys, menurut aku tuh kayak dipaksakan banget dan kering banget hubungan mereka berdua ini. Kalau menurut kalian gimana? Kemudian berpindah scene ketika sudah malam hari ya di desa ini. Akhirnya mereka sudah siap ya mempersiapkan semua perangkap dan jebakan untuk menyerang para orc yang nantinya akan menyerang desa mereka di malam hari. Arondir pun melihat dari kejauhan ya bahwa sudah terlihat beberapa obor orc. Mereka pun bersiap melancarkan serangan ke orc ini. Serangan awal ditandai dan dimulai dengan Bronwyn yang membakar gerobak. Malah ada drama-drama lagi ya, nggak bisa hidup apinya. Kepergok orc dengan hebatnya Bronwyn menyerang dan menggorok leher orc itu ya. Gara-gara Bronwyn ini juga teman wanitanya mati tergorok lehernya. Dan bodohnya nggak ada satupun orc yang melihat kegaduhan ini. Dan pada anteng-anteng aja, padahal mereka bertarung berteriak-teriak ya. Apakah orcnya itu Lee? Emang dibuat cheap writing banget ya guys bagian ini, biar bisa dipaksa-paksakan masuk gitu konfliknya. Akhirnya rencana mereka berhasil. Gerobak penuh api pun menghantam sekawanan orc dan memberikan sinyal untuk gerobak-gerobak lainnya diluncurkan. Sedikit efektif sih untuk menghambat dan menyerang para orc ini. Dibantu dengan Arondir dan para penduduk desa yang tiba-tiba jadi pintar memanah dalam setengah hari. Orc pun hampir menyerang rumah persembunyian Theo dan penduduk. Namun ia diserang dan dibantai balik ya oleh warga yang sudah bersembunyi dengan senjata mereka. Arondir pun diserang oleh orc yang berbadan besar dan ia selamat setelah hampir matanya tercungkil belatinya sendiri. Dan lagi-lagi ya Arondir diselamatkan oleh si hebat Bronwyn. Gila banget ya si Bronwyn ini, dalam semalam sudah jadi kesatria yang hebat. Melihat pertarungan Arondir ini seperti kayak kurang akrobatik ya, tidak seperti khasnya elf di Lord of the Rings atau Hobbit, dimana elf itu kalau bertarung sangat akrobatik dan indah banget. Dan emang gak ada lawan ya Lord of the Rings dan Hobbit itu. Akhirnya warga ini pun berpikir mereka berhasil membantai orc yang ternyata manusia penduduk desa itu juga, yang kemarin memilih bergabung bersama para Adar dan orc. Pantesan mudah banget matinya ya, ternyata mereka membantai kaum mereka sendiri. Akhirnya serangan kedua datang ke para penduduk yang sok melawan ini ya. Mati mereka semua dihujani tembakan panah yang banyak sekali. Manusia dikirim di awal untuk jadi pelemah benteng mereka sendiri. Akhirnya mereka pun dibantai. Itulah ya sebenarnya awal tadi kalau pagi-pagi mereka bisa kabur, pasti bisa selamat dan gak usah melawan. Kabur aja menghindar sejauh-jauhnya ke tempat yang lebih aman. Arondir pasti tahulah kan elf yang sudah hidup ratusan tahun. Ini logik yang aku sesalkan di episode ke-6 ini jelek banget menurut aku. Bronwyn pun di sini tertembak panah akhirnya. Arondir memberikan biji bibit elf ini untuk lukanya agar dapat disembuhkan dan dihentikan pendarahan. Biji bibit elf ini sama ya dengan yang dipegang Adar di awal film yang ditanam ke tanah. Mereka sibuk merawat yang terluka, lupa kalau sudah dikepung bangsa orc di luar rumah ini.
Bronwyn pun pura-pura mati. Nah kan drama lagi, khas banget dah episode ke-6 kali ini ya. Hidup lagi dia. Kayaknya udah ketebak gitu ya guys. Aku nggak tahu ya para orc di luar itu nunggu apa, kok nggak nyerang-nyerang ya di dalam rumah ini. Kayaknya mereka nunggu si Bronwyn ini hidup lagi ya dari pura-pura matinya, baru deh mereka mau nyerang. Aduh, kocak banget dah ya guys episode ke-6 ini menurut aku. Adar pun datang ya ke tempat mereka ini akhirnya, dan dia dielu-elukan, diteriaki nampat-nampat gitu. Ini mungkin adalah salah satu nama si Adar ini juga. Orc pun akhirnya hendak ya menerobos pintu dari rumah penduduk ini. Dan di saat yang sama juga bala bantuan pasukan berkuda Numenor sampai di Middle Earth. Galadriel, Halbrand, Tarmiriel, Isildur dan Elendil sampai juga ya di Middle Earth. Di sini mereka segera pergi ke daerah si penduduk itu untuk membantu mereka, karena memang menurut informasi si Halbrand itu dari daerah Mordor itulah pertama kali orc-orc ini terlihat. Nah di bagian scene ini aku seneng banget ya teman-teman ya. Akhirnya pasukan terhebat Numenor sampai juga ke Middle Earth untuk membantu para penduduk dan Arondir. Akhirnya rumah berhasil dijebol. Adar pun masuk dan bertanya kepada si Arondir itu di mana pedang Sauron itu, sambil menyandera beberapa penduduk termasuk juga dengan Bronwyn untuk siap membunuh mereka. Namun di sini Arondir menolak ya untuk membocorkan di mana si pedang Sauron itu kepada si Adar. Adar pun langsung ya memerintahkan para orcnya untuk membunuh penduduk di sini dan juga hampir membunuh Bronwyn. Dengan mengancam membunuh Bronwyn, Theo pun tidak ingin ibunya mati. Ia pun membocorkan di mana si pedang itu yang ternyata ada di bawah tanah ya. Adar pun dengan senangnya mengambil si pedang itu ya teman-teman. Adar pun di sini panik ya mendengar detakan pasukan kaki kuda Numenor yang datang untuk membantu. Mereka langsung ya membunuh para orc di sini, dan orc pun bersiap-siap ya untuk menyerang mereka kembali sembari kembali membunuh para penduduk. Karena hari ternyata sudah siang, ini para orc itu memakai jubah ya, dan mereka pun dibunuh dan dibantai oleh pasukan Numenor dengan kuda-kuda mereka juga. Di sini scene-nya sangat epic dan satisfying banget ya teman-teman. Untung aja ada pasukan Numenor ini ya yang datang membantu para penduduk desa di Mordor ini. Ratu Tarmiriel melihat ya dari kejauhan bersama dengan pasukan pengamannya lengkap dengan sigil lambang bendera Numenor yaitu matahari terbit. Di sini ayahnya Isildur, Elendil, hampir mati ya terkena serangan dari bangsa orc ini. Namun belum sempat diselamatkan oleh Isildur anaknya, ia sudah diselamatkan duluan ya oleh Halbrand. Galadriel pun bertemu dengan Arondir ya, dan ia bertanya siapa komandan dari bangsa orc ini, yaitu si Adar yang hendak kabur membawa si pedang itu. Nah tapi ingat ya, pedang ini sudah ditukar ya dengan si kakek ini yang ditugaskan Adar untuk menancapkan ke sebuah batu untuk mengaktifkan, karena memang si pedang ini ternyata adalah kunci. Galadriel pun dengan sekuat tenaga ya bersama dengan kudanya mengejar Adar yang kabur. Theo dan Arondir pun terkesima ya melihat si Galadriel ini, komandan pasukan utara, Commander of the Northern Army. Halbrand yang melihat Galadriel pergi mengejar Adar ikutan ya mengejar si Adar ini. Namun Halbrand mengejar Adar dari arah yang berbeda agar bisa mereka tangkap nanti si Adar ini ya guys. Halbrand pun berhasil ya melumpuhkan kudanya si Adar. Dia pun terjatuh dari kudanya dan Adar pun berhasil ditangkap oleh Galadriel dan Halbrand. Adar ini hampir dibunuh oleh si Halbrand. Galadriel menghentikan pembunuhan ini karena Galadriel menginginkan Adar hidup-hidup. Jadi ini mengindikasikan bahwa memang si Adar ini sudah menyerang wilayah desa tempatnya si Halbrand ini ya, dan membunuh orang-orang yang dicintainya. Jadi sudah terpatahkan ya bahwa si Halbrand ini ayahnya si Theo, bukan, jelas bukan. Dan jadi sebenarnya siapa sih karakter si Halbrand ini sesungguhnya? Nah kalau kalian perhatikan armornya, desainnya itu mirip banget ya dengan Raja Hantu yang menolong Aragorn di Lord of the Rings di Last Battle atau Last War itu ya guys. Bagian desain rantainya itu sama ya antara Halbrand dan King of the Dead. Nah, jadi itu sudah terkonfirmasi banget ya kayaknya loh ya bahwa si Halbrand ini adalah raja yang berkhianat pada saat perang besar di Second Age dengan tidak jadi ikut membantu atau tidak jadi ikut berperang ya setelah disetujui di awal akan membantu. Sehingga Isildur mengutuk Halbrand dan pasukannya menjadi arwah yang tidak tenang ya sampai mereka berhasil menepati janji mereka ikut berperang melawan orc. Kemungkinan karena Halbrand di sini adalah pemimpin atau raja yang dijanjikan, maka bisa aja dia ini adalah King of the Dead yang ada di The Lord of the Rings. Galadriel pun menginterogasi si Adar ini. Ia bercerita bahwa waktu kecil ia mendengar kisah elf yang diculik oleh Morgoth atau Melkor nama Valarnya. Elf-elf yang diculik oleh Morgoth ini disiksa dan dirubah, dihancurkan menjadi makhluk baru bernama Moriondor, The Sons of the Dark atau anak-anak kegelapan, The First Orc atau orc pertama. Adar berkata mereka disebut Uruk. Uruk ini kalau di Lord of the Rings itu mengacu sama orc jenis orc bernama Uruk-hai, merupakan
jenis orc yang paling hebat ya si Uruk-hai ini. Jadi paling kuat badannya. Uruk yang berasal dari Mordor itu disebut The Black Uruk atau Uruk of Mordor. Ini menarik ya teman-teman, karena kalimat Moriondor itu tidak ada mengacu di novel Lord of the Rings atau J.R.R. Tolkien. Jadi Moriondor ini adalah sebutan yang original dibuat di series The Rings of Power ini guys. Jadi menurut informasi yang kita dapatkan, Moriondor itu merupakan sebutan dari bangsa elf yang diculik oleh Morgoth dan Melkor, dirusak dan dikorupsi oleh Morgoth untuk kemudian menjadi the very first orc atau orc pertama, the son of the Dark Lord Morgoth. Kalau memang Moriondor ini merupakan dark elf dan first orc, ini bisa aja mengacu dengan sebutan The Avari. Kalau The Avari itu di novelnya Lord of the Rings adalah the dark elf atau Moriquendi, yaitu para elf yang menolak bergabung dengan para Valar, dewa-dewa Valar di Valinor. Jadi mungkin Moriondor itu sama dengan Avari ya, yaitu dark elf. Karena memang kita semua sudah tahu ya, asal muasal orc itu adalah dari bangsa elf itu sendiri yang terkorupsi kekuatan jahat dark elf dan menjadi dark elf. Namun penyebutan Moriondor ini mirip juga ya dengan nama aslinya Sauron, yaitu Mairon. Galadriel pun bertanya di mana Sauron kepada si Adar ini. Adar berkata setelah Melkor atau Morgoth ini mati teman-teman ya, Sauron ini masih tetap setia dan mengabdi dengan The Lord of the Dark dengan mengumpulkan pasukan-pasukannya, orang-orang bangsa orc yang setia dengan Morgoth ke daerah utara. Nah itulah ya yang dilihat si Galadriel di episode pertama ya, sebuah tower atau rumah yang mirip dengan towernya si Sauron yaitu Barad-dûr, namun terletak di utara di daerah bersalju gini ya. Nah di sini si Sauron ini ingin mencari pengetahuan yang sangat gelap, yaitu the shadow of the dark knowledge atau bayangan pengetahuan gelap ya, dari kekuatan yang tak terlihat gitu. Nah jadi kayak si Sauron itu gagal gitu ya, dan Adar ini merasa bahwa anak-anaknya atau si orc itu sudah banyak dikorbankan untuk tujuannya si Sauron ini. Namun hasilnya nihil itu ya teman-teman ya. Ia segera membunuh Sauron dengan membelah badannya. Jadi si Adar ini mengklaim kepada Galadriel kalau dia sudah berhasil membunuh Sauron. Terlihat banget ya si Adar di sini sangat peduli dengan anak-anaknya, my children, atau si orc yang dia buat itu. Galadriel di sini masih tidak percaya ya dengan omongnya si Adar ini karena berhasil membunuh Sauron. Adar berkata baik dirinya, bangsa orc, atau siapapun itu layak memiliki napas kehidupan, karena dirinya orc, siapapun termasuk Galadriel, semuanya diciptakan oleh The Sacrifier atau api rahasia ini mengacu ya kepada sang pencipta dari The Lord of the Ring Universe itu sendiri, yaitu Ea atau Eru Ilúvatar, sang pencipta, Tuhan dari segala Tuhan. Dia juga yang menciptakan dewa-dewa Valar, menciptakan Mairon, menciptakan bangsa Maya, dan semuanya lah ya guys. Adar pun berkata ya bahwa mereka pun layak memiliki rumah, dan tanah ini akan jadi milik mereka, rumah mereka, yaitu the land of Mordor. Galadriel masih kesal dan benci sekali ya melihat si Adar ini, bahwa apa yang dia lakukannya hanya menyebabkan kesedihan dan kehancuran di mana-mana. Galadriel pun bersumpah ya untuk membasmi mereka semua, bahkan sampai di akhir zaman sekalipun. Sebenarnya benar ya apa yang dikatakan si Adar ini, memang the land of Mordor ini nantinya akan menjadi rumah dari Sauron dan bangsa orc miliknya seperti di The Lord of the Rings. Galadriel hampir membunuh si Adar ya, namun dihentikan oleh si Halbrand karena dia terpicu omongan Adar yang berkata mungkin hati Galadriel ini juga sudah terpengaruh kegelapan dan Morgoth itu sendiri karena ambisinya untuk membunuh dan memberantas para orc. Kembali ke desa para penduduk, di sini mereka berpesta dan minum-minumnya setelah berhasil mengalahkan pasukan orc, dan orc-orc ini tidak dibunuh mereka, malah dijadikan sandera gitu. Mereka minum-minum bersama dengan pasukan Númenor dan Ratu Míriel juga di sana. Bronwyn pun akhirnya melihat ya lambang yang dipakai oleh si Halbrand ini, yang dikatakan oleh Ratu Míriel adalah Lord Halbrand, raja yang dijanjikan untuk mereka, yang akan memimpin mereka dalam perang besar melawan orc ini ya guys. Galadriel pun akhirnya memberikan pedang Sauron yang dibungkus itu kepada si Arondir. Mereka ini belum melihat ya bahwa pedang itu sudah ditukar dengan palu biasa saja. Dan ketika bersama dengan Theo, dibukalah pedang itu dan ternyata pedangnya sudah diganti dengan palu ya oleh si Adar, karena pedang yang asli dibawa oleh si kakek tua itu. Memang kurang ajar banget ya kakek tua ini ya, dia nggak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ia kemudian
kemudian menggunakan darahnya untuk memunculkan penuh pedang Sauron itu dan menancapkannya ke sebuah batu, dan akhirnya secara magical terbukalah ya sebuah portal lorong-lorong air menuju ke sebuah gunung berapi di daerah itu, yaitu Mount Doom atau Gunung Doom. Jadi air bah yang besar ini juga terowongan yang digali para orc ini menuju ke tempat si gunung berapi Mount Doom itu, memicu dia untuk aktif dan melontarkan lahar panas serta laharnya ya teman-teman. Awan apinya pun berkobar sangat besar sekali. Nah, erupsi dari gunung Mount Doom ini sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, ini dialah ya asal muasal terbentuknya Mordor sebagai The Rings, bahwa in the land of Mordor Sauron forged the rings. Jadi di tanah Mordor ini, di dalam Mount Doom atau Gunung Doom, Sauron menempa 20 cincin. Nah, jadi ini asal muasalnya gara-gara si kakek tua kurang ajar ini. Isildur, Elendil ayahnya, Ratu Miriel, dan Galadriel serta penduduk di sana terkejut ya melihat lontaran air dari bawah tanah mereka. Mengerikan sekali ya teman-teman melihat Gunung Doom ini aktif. Orang-orang yang melihat lontaran lahar gunung ini pun hanya bisa terdiam ya teman-teman ya. Ini tuh sebuah tanda ya untuk para orc segera melawan. Orc pun melawan dan para penduduk hanya bisa terdiam saja melihat lontaran api dan lahar panas ke tempat mereka seperti meteor gitu. Galadriel, Ratu Miriel, dan penduduk lainnya berusaha untuk berlindung ya dari serangan ini. Namun apa mau dikata, awan panas dan lontaran lahar dari Gunung Doom ini sangat luas sekali. Isildur pun terlihat ya di sini ya mencari pasukannya, ayahnya dan teman-temannya juga. Semuanya kacau balau, chaos dan lari huru-hara gitu ya teman-teman ya. Mereka semua ini tidak menyangka ya teman-teman ya bahwa rencana Adar ini sebenarnya ada di Gunung Doom ini. Berikut pun dengan si Galadriel itu sendiri. Terlihat di sini Adar sudah kabur ya dari tempat rantainya itu ketika erupsi dan awan panas yang banyak banget melanda. Ketika secara hebat dan dahsyat sekali awan panas berapi dari lahar gunung berapi Doom itu mulai turun dan menyerang ke penduduk desa dan mengenai Galadriel. Galadriel pun menutup mata ya seolah menerima takdirnya. Akhirnya episode ini pun berakhir ya teman-teman. Kita nggak tahu nih mereka semua mati atau enggak. Ini tuh scene-nya sama seperti mimpinya Ratu Tarmiriel yang diterjang tsunami dan ternyata itu cuma mimpi. Nah, aku nggak tahu apakah ini juga mimpinya si Galadriel atau enggak ya teman-teman. Karena nggak mungkin banget ya mereka semua ini mati, ya pasti seriesnya selesai dong ya. Jadi ini kemungkinan hanyalah penglihatan aja atau mungkin mereka bisa selamat gitu. Fun fact atau fakta menariknya di sini adalah Isildur dan Elendil ya, dua orang anak dan ayah ini menyaksikan penciptaan si The Land of Mordor dan juga Lord of the Rings, tapi itu masih di Third Age ya, masih di zaman ketiga. Sedangkan ini rumah bagi para orc dan Sauron itu sendiri, yaitu dari Adar dan anak-anaknya dan juga kakek tua yang mengaktifkan portal batu mengalirkan bah air ke Mount of Doom ini guys. Memang terkutuk banget ya The Land of Mordor ini. Nah, kalau di film Lord of the Rings, Mount Doom ini nanti sebelahnya ada tower matanya si Sauron ya, atau Barad-dûr, yang matanya itu melihat ke kanan dan ke kiri ya teman-teman ya, waktu Frodo berusaha untuk menghancurkan The Rings of Power itu di Mount Doom. Jadi memang semuanya itu terkoneksi dan terhubung, all connected each other. Dan ini memang scene-nya epic banget ya, aku suka banget ya teman-teman ya. Jadi kita tahu origin story rantai ya teman-teman ya. Dan kenapa nggak bangsa orc itu langsung dibunuh aja ya, ini malah ditawan-tawan juga. Dan semoga saja mereka ini selamat ya dari awan panas ini. Nggak tahu deh gimana cara selamatnya, karena kalau mimpi kayak nggak mungkin ya, karena kan ini halnya betul banget real life. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari aku untuk episode ke-6 dari series The Rings of Power from the Lord of the Rings universe. Semoga apa yang aku sampaikan, breakdown dan penjelasan detail aku bisa membantu teman-teman semua ya dalam memahami series Lord of the Rings ini. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.